Lalu kita akan setelah mengerjakan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas maksudnya, kita akan melanjutkan ke laporan perubahan posisi keuangan. Laporan perubahan posisi keuangan dapat kita kerjakan melalui laporan neraca. Pada di neraca lajur maksudnya. Kita dapat mengambil nominalnya dari itu semua, dari bagian neraca pada kolom neraca lajur. Jadi kita untuk mengisi laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca, kita mengambilnya dari neraca lajur, kemudian mengambil akun-akunnya mengambil nominalnya dari kolom neraca. Jika laporan laba rugi melihat pada laporan laba rugi, maka untuk laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca mengambil dari kolom neraca ini. Langsung kita kerjakan. Kita lebih baik menulis nama akunnya terlebih dahulu. Untuk susunannya, yang pertama adalah harta. Lalu susunan yang kedua adalah harta lancar. Nah, untuk ini harta lancar dimulai dari akun yang berkode di tengahnya adalah 1. Jadi setelah negatif ini adalah 1, bukan setelah negatif adalah 2. Jika setelah tanda negatif ini atau strip adalah angka 1, maka ini merupakan harta lancar. Jika setelah tanda strip ini merupakan angka 2, maka ini merupakan harta tetap, maka dapat langsung kita praktekkan. Yang pertama, harta lancar yang terdiri dari cash in bank, kemudian petty cash, kemudian accounts receivable. Kemudian allowance for doubtful debt dapat diurutkan sesuai daftar akun ini. Kemudian merchandise inventory, kemudian store supplies, lalu prepaid insurance, kemudian prepaid income tax dapat dilihat di soal masing-masing. Lalu VAT-in. Lalu setelah itu kita langsung ke harta jangka panjang atau harta tetap. Nama lainnya adalah harta jangka panjang atau harta tetap. Lalu akun apa yang dituliskan? Di sini untuk akun yang dituliskan dimulai dari yang setelah diberitahu sebelumnya, yakni yang setelah strip adalah 2, maka itu merupakan harta jangka panjang. Sehingga di sini yang dimulai dari setelah strip atau tanda min ini adalah angka 2, yang ini, maka dimulai dari land. Kemudian building at cost, kemudian building accumulate,
Kemudian adalah vehicle at cost. Jika merasa bingung dengan susunannya dapat dilihat di soal masing-masing. Kemudian vehicle accumulate. Depreciation. Lalu equipment at cost. Lalu equipment. Lalu di sini tadi lupa disampaikan bahwa setelah akun terakhir harta lancar yakni berakhir di fatin, maka di sini jangan lupa ditambah jumlah harta lancar. Sama dengan yang terakhir yakni untuk harta tetap, maka jumlah harta tetap dengan nama di sini total aktiva. Lalu di sebelahnya kita akan menggunakan atau akan memasukkan kewajiban dan ekuitas. Lalu di sini namanya sama, kewajiban lancar yang pertama. Untuk kewajiban lancar sama dengan harta lancar sebelumnya, bedanya jika harta dimulai dari 1, maka untuk kewajiban dimulai dari 2, yang dimana setelah angka min ini adalah 1, maka dimulai dari accounts payable hingga BPJS payable. Kalau langsung di sini lalu expense payable, lalu income tax expense, income tax payable maksudnya. Lalu setelah itu VAT out, setelah itu BPJS payable. Di sini kita terapkan jumlah kewajiban lancar. Lalu kita masukkan di sini kewajiban tetap. Untuk kewajiban tetap di sini hanya ada 1, yakni jika harta tetap sebelumnya setelah min adalah atau strip setelah strip adalah 2, maka di sini kewajiban setelah strip adalah 2 juga, yakni hanya ada 1, yakni Bank BRI Loan. Karena di sini hanya ada 1, maka tidak perlu menggunakan kalimat jumlah kewajiban tetap. Lalu kita beralih ke ekuitas di sini. Untuk ekuitas di sini yang kita masukkan akunnya hanya 1, yakni adalah di bagian dadang kapital. Ini yang hanya perlu kita input. Maka di sini untuk penulisan kalimatnya sudah selesai sehingga akan lebih mudah dan tinggal hanya menginput nominalnya. Sini jangan lupa diberi total kewajiban dan ekuitas. Jika sudah selesai, maka kita langsung saja menginput nominalnya.
Di sini untuk dari pertama kita akan menginput nominal dari cash in bank hingga VAT in. Maka langsung saja kita analisa di sini. Untuk cash in bank dimulai dari 532.413.344 hingga VAT in yang bernominal sebesar 14.520. Maka langsung saja kita input. Untuk petty cash sebesar 9.300.000. Untuk accounts receivable 456.432. Lalu di sini untuk allowance for doubtful debt itu terletak di kredit. Maka bagaimana? Nah, jika pada laporan laba rugi sebelumnya jika berada di kredit tulis biasa dan jika berada di debit beri negatif, maka di laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca itu kebalikannya. Jika berada di debit itu tulis biasa, jika berada di kredit tulis dengan negatif. Karena ini berada di negatif maka kita langsung diberi negatif. Langsung jika biasa atau terletak di debit tulis secara biasa. Setelah itu masukkan nominal harta tetap yang dimulai dari setelah VAT in tadi 14.520, maka dimulai dari land sebesar 145.600 hingga equipment accumulated depreciation dengan nominal 112.987.500, maka langsung diinput. Nah, di sini terdapat di negatif untuk building accumulated depreciation sebesar 77 juta. Maka diingat jika terdapat di kredit pada laporan posisi keuangan diberi negatif, dan jika berada di debit tulis biasa. Di sini terdapat di negatif lagi, jangan lupa diberi tanda kurung. Lalu hingga semuanya telah dimasukkan. Ini di sini negatif, langsung digunakan tanda kurung. Kalau untuk penginputan akun atau nominal dari akun harta sudah selesai, maka dilanjut ke penginputan nomor atau nominal dari kewajiban lancar. Perlu diingat kewajiban lancar ini dimulai dari accounts payable hingga BPJS payable. Maka untuk nominal yang dimulai dari BPJS payable yakni
dari accounts payable dimulai dari 335.220 hingga BPJS payable yakni 1.525.000, maka langsung di input. Di sini untuk penginputan nominal kewajiban lancar sudah selesai, sehingga langsung ke kewajiban tetap yang hanya Bank BRI Loan di sini. Sehingga kita cari Bank BRI Loan. Nah, ini hanya sebesar 293.750. Ya, di sini sudah selesai. Sehingga di sini untuk Dadang kapital kita lihat dari mana? Kita lihat dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nominal yang diambil yakni Dadang kapital 31 Desember 2023. Maka nominal ini yang diambil. Jadi sebesar 1.246.663.269. Sudah selesai. Kita hanya perlu menjumlah-jumlah saja. Dimulai dari aset ini kita mencari jumlah harta lancar terlebih dahulu, berapa nominalnya. Yang pertama kita menjumlahkan seluruh harta lancar ini. Di sini 532 413 344 ditambah dengan 9.300, kemudian ditambah dengan 456.432. Kemudian dikurangi 13.692.960, kemudian ditambah 278, kemudian ditambah 7625, kemudian ditambah 16.250, kemudian ditambah dengan 14.520. Maka nominal dari harta lancar sebesar 1.300.847.384. Kemudian kita perlu menghitung yang nominal harta tetap, yakni dimulai dari 145.600. 145.600 ditambah dengan 385, kemudian ditambah dengan dikurangi, di sini negatif 77 juta, kemudian ditambah dengan 345, kemudian dikurangi 155, 937, 500, kemudian ditambah dengan 117.900, kemudian dikurangi dengan 112, 987.500. Maka nominalnya sebesar 647. Di sini di 647.575. Maka total aktiva kita mengambil dari jumlah harta lancar dan jumlah harta tetap, sehingga di sini dimulai dari jumlah harta lancar yakni 1.300.847.384 tambah dengan 647.575, kan nominalnya sebesar 1.948.422.384,00. Kemudian kita lanjut ke yang sebelahnya, yakni menghitung kewajiban lancar terlebih dahulu. Di sini kewajiban lancar dimulai dari 335.220 ditambah 22.319
335 220 ditambah dengan 22 309 ditambah dengan 2958 405, kemudian ditambah dengan 45 98 6710, kemudian ditambah dengan 1.525.000, kemudian sama dengan 408 009 115,00. Maka di sini langsung saja kita tambahkan ke bawah dan totalnya taruh di bawah, yakni total kewajiban dan ekuitas. Mulai dari jumlah kewajiban lancar yakni 408 009 115 ditambah 293 750, kemudian ditambah 1246 663 dan 69. Maka di sini nominalnya harus sama dengan yang sebelumnya. Karena di sini sudah sama, maka ini sudah benar. Maka di kedua sisi ini harus balance. Maka kita sudah selesai mengerjakan laporan perubahan posisi keuangan.